Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Arya Pratama, NIM 119380037 dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah Manajemen Desain. Pertanyaan nomor 1, apakah yang dimaksud dengan manajemen? Menurut Manulang, manajemen itu adalah sebuah seni ilmu pencatatan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan suatu perusahaan. Pertanyaan nomor 2, manajemen dibagi menjadi berapa konsentrasi dan jelaskan. Ada beberapa konsentrasi manajemen. Yang pertama salah satunya adalah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia tidak hanya berfokus kepada perekrutan karyawan, tetapi juga pemahaman bahwa karyawan merupakan salah satu aset penting yang dimiliki perusahaan untuk membantu perusahaan mencapai target yang diinginkan. Yang kedua, manajemen operasi. Manajemen operasi berfokus kepada pengoperasian atau penggunaan alat yang digunakan di sebuah perusahaan untuk menunjang keefektivitasan perusahaan. Yang ketiga, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran berfokus kepada pemasaran sebuah produk dan analisis data yang digunakan dalam sebuah perusahaan untuk memenangkan persaingan bisnis. Yang keempat, manajemen keuangan. Manajemen keuangan berfokus kepada pengelolaan keuangan yang ada di suatu perusahaan. Yang kelima, manajemen informasi. Manajemen informasi berfokus kepada cara berkomunikasi dengan konsumen. Pertanyaan nomor 3, mengapa dalam industri kreatif, terutama pada bidang desain komunikasi visual, memerlukan manajemen? Dalam industri kreatif, terutama di desain komunikasi visual, sangat memerlukan manajemen untuk mengatur segala rencana atau mengatur segala proyek agar terstruktur dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang lebih efisien dan lebih efektif. Soal nomor 4, unsur-unsur apa saja yang menjadi pendorong sebuah keberhasilan manajemen dalam sebuah perusahaan? Yang pertama adalah mental. Kegagalan manajemen perusahaan sering terjadi ketika perusahaan memiliki mental yang rendah. Yang kedua, pengetahuan tentang manajemen. Sebelum menjalankan perusahaan atau bisnis, kita harus mempunyai pengetahuan mengenai dasar dan pemahaman tentang bisnis yang akan kita jalani. Yang ketiga, ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah pemegang tertinggi perusahaan yang harus bisa mengontrol semua aktivitas karyawan dan produksi perusahaan atau produksi bisnis yang dijalankan. Keempat adalah penjualan. Bisnis atau perusahaan yang sukses dilihat dari banyaknya penjualan yang telah dilakukan. Yang nomor 5 adalah perencanaan. Sebelum menjalankan bisnis atau perusahaan, kita bisa merencanakan bisnis akan yang kita jalankan. Yang keenam adalah modal. Modal merupakan salah satu hal penting yang perlu disiapkan sebelum membangun perusahaan. Soal nomor 5, apa ciri-ciri perusahaan yang memiliki manajemen yang baik? Yang pertama adalah organisasi atau perusahaan memiliki identitas yang jelas, yang artinya perusahaan memiliki perizinan, lokasi, dan nama perusahaan yang jelas. Yang kedua adalah status karyawan yang jelas. Yang dimaksud dengan status karyawan yang jelas, karyawan di sebuah perusahaan tersebut memiliki kartu nama, seragam yang menandakan bahwa mereka bekerja di sebuah perusahaan tersebut. Yang ketiga,
mempunyai visi dan misi yang jelas. Visi dan misi merupakan tujuan yang telah ditetapkan dan yang akan dicapai oleh sebuah perusahaan. Yang keempat, manajemen bersikap terbuka, yang artinya manajemen mengajarkan hal-hal yang berkaitan tentang keproduktivitasan para karyawannya. Yang kelima adalah perusahaan memiliki aktivitas yang terarah. Aktivitas adalah kinerja yang ada di sebuah perusahaan tersebut. Yang keenam, memperhatikan kebutuhan karyawan. Perusahaan harus mengerti bahwa karyawan merupakan aset penting yang dimiliki oleh perusahaan. Soal nomor 6, apa standar manajemen yang baik itu? Standar manajemen yang baik mampu menerapkan ISO 9001. Manajemen ISO 9001 adalah sebuah standar internasional yang berisi panduan mengenai sistem manajemen mutu. Dalam ISO 9001 terdapat 7 prinsip manajemen ISO. Yang pertama, customer focus. Yang kedua, leadership. Yang ketiga, involvement people. Yang keempat, process approach. Yang kelima, improvement. Yang keenam, evidence based decision making. Yang ketujuh, relationship management. Soal nomor 7, sebutkan 2 contoh perusahaan yang memiliki manajemen yang baik dan bagaimana cara mereka membangun manajemen tersebut. Contoh yang pertama adalah Google. Google memiliki banyak karyawan di seluruh dunia. Google dinilai sebagai perusahaan dengan sistem manajemen HR dengan kualitas terbaik di dunia. Google memiliki banyak cabang yang berada di seluruh dunia, namun tidak mengurangi kualitas dari manajemen HR yang ada di perusahaan tersebut. Budaya kerja dan inovasi yang selalu diterapkan Google menjadi salah satu pendorong menjadikannya Google menjadi perusahaan dengan sistem manajemen terbaik. Contoh yang kedua adalah perusahaan Coca-Cola. Perusahaan Coca-Cola sudah berdiri sejak beberapa dekade yang lalu. Perusahaan ini memiliki sistem manajemen HR yang baik dan terstruktur. Budaya kerja dan disiplin yang sangat kuat yang dilakukan oleh perusahaan jadi salah satu faktor pendorongnya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.